Mistisisme dalam Islam adalah dimensi spiritual yang mendalam, di mana pencarian akan pengalaman langsung dengan Tuhan menjadi fokus utama. Sejumlah aliran mistisisme, seperti Sufisme, mengeksplorasi hubungan yang mendalam antara pencarian spiritual dan pemahaman terhadap Tuhan. Mistisisme Islam menekankan pentingnya pengalaman batiniah, pencarian akan hakikat keberadaan, dan kesadaran akan kehadiran ilahi di dalam segala hal. Dalam prakteknya, para pencari kebenaran ini mengembangkan praktik meditasi, zikir, dan kontemplasi untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Mistisisme Islam mengarahkan pengikutnya pada paham panteisme. Panteisme adalah pandangan bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu, tidak hanya di luar alam semesta, tetapi juga merupakan keberadaan yang mencakup segala aspek di dalamnya. Dalam mistisisme Islam, terdapat arah pandang panteistik yang menggambarkan Tuhan hadir dalam segala hal. Perpaduan antara Sufisme dan panteisme. Beberapa pemikir Sufi melihat kesatuan antara pencarian spiritual dan pandangan panteistik. Mereka meyakini bahwa ketika seseorang mencapai tingkat tertinggi dalam pencarian spiritual, ia akan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan ilahi. Konsep kesatuan dengan Tuhan. Bagi beberapa tokoh Sufi, pencapaian kesatuan dengan Tuhan menjadi inti dari ajaran mistisisme. Mereka meyakini bahwa melalui pengalaman spiritual yang mendalam, seseorang dapat menyatukan jiwa dengan Tuhan, merasakan kehadirannya dalam segala hal, dan menyadari bahwa segala sesuatu adalah bagian dari keberadaan ilahi. Manunggaling Kawula Gusti adalah konsep yang penting dalam ajaran spiritual Sufisme Jawa yang dikaitkan dengan tokoh mistik Siti Jenar. Dalam konteks ini, Manunggaling Kawula Gusti berasal dari bahasa Jawa yang secara harfiah berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan. Konsep ini menggambarkan pencarian kesatuan atau penyatuan dengan Yang Maha Esa, di mana individu mengalami kesadaran akan identitas sejati mereka yang bersatu dengan Tuhan. Siti Jenar mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan atau Yang Maha Esa, dan bahwa hakikat sejati manusia adalah keberadaan yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Siti Jenar mendukung ide bahwa pencapaian spiritual tertinggi adalah kesadaran akan persatuan mutlak dengan Tuhan, yang meleburkan batas antara diri individu dengan Yang Maha Esa. Konsep ini menekankan pentingnya pengalaman spiritual pribadi dalam mencapai pemahaman tentang kesatuan dengan Tuhan. Namun, pandangan Siti Jenar tentang konsep ini menjadi kontroversial dalam konteks agama Islam Jawa pada zamannya. Ajarannya dianggap kontroversial oleh otoritas keagamaan, karena pemahamannya yang mendalam tentang kesatuan dengan Tuhan seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam yang resmi. Meskipun demikian, konsep Manunggaling Kawula Gusti menjadi sentral dalam ajaran spiritual Sufisme Jawa, dan memberikan pandangan yang mendalam tentang pencarian kesatuan dengan Tuhan yang ada dalam diri manusia. Sebelum Siti Jenar, paham Manunggaling Kawula Gusti biasa dikenal dengan istilah Wahdatul Wujud. Secara bahasa berarti kesatuan wujud. Adalah konsep sentral dalam filsafat mistis Islam yang dianut oleh tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Konsep ini menggambarkan kesadaran akan kesatuan atau persatuan antara individu dengan Tuhan, di mana segala sesuatu dalam alam semesta dipandang sebagai manifestasi dari keberadaan tunggal atau wujud ilahi. Al-Hallaj adalah seorang sufi Persia yang terkenal dengan ungkapannya, Ana al-Haq, yang artinya, aku adalah Yang Maha Esa. Hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai pernyataan kontroversial karena dalam pandangan mistisnya, ia mengungkapkan pengalaman penyatuan dirinya dengan Tuhan. Pandangannya tentang kesatuan yang absolut dengan Tuhan dianggap sebagai pengalaman kedamaian yang mendalam, namun hal ini juga menjadi kontroversial dalam lingkup otoritas keagamaan saat itu, dan ia dihukum hukuman mati. Lalu ada Ibnu Arabi, filsuf Sufi terkenal dari Andalusia. Ibnu Arabi memberikan kontribusi besar terhadap konsep Wahdatul Wujud. Dia memahami alam semesta sebagai manifestasi dari wujud ilahi yang tunggal. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini merupakan refleksi dari aspek-aspek yang berbeda dari Tuhan, dan kesadaran akan persatuan ini membawa seseorang kepada pemahaman tentang keberadaan yang universal. Kedua tokoh ini, Al-Hallaj dan Ibnu Arabi, menyuarakan pandangan panteistik yang sangat kuat dalam ajaran mistik mereka. Mereka menekankan tentang pengalaman kesatuan yang mendalam dengan Tuhan dan menyatakan bahwa identitas individu sejati adalah keberadaan yang bersatu dengan Yang Maha Esa.
Konsep ini memberikan landasan penting bagi pengembangan pemikiran mistis dan filosofis dalam tradisi Sufisme Islam. Lalu ada kasus unik dari Al-Ghazali, seorang cendekiawan Islam terkenal dari abad ke-11, yang pada awalnya memiliki pandangan yang kritis terhadap para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Namun dalam karya-karya akhirnya justru Al-Ghazali mendukung paham filosofis panteisme wahdatul wujud. Dalam kitab Mishkat Al-Anwar, Al-Ghazali mengatakan bahwa orang-orang yang telah mengalami kesadaran spiritual telah melihat dengan kesaksian yang nyata bahwa di dalam semesta ini tidak ada wujud kecuali Allah. Setelah naik ke atas langit kebenaran, mereka sepakat bahwa mereka tidak melihat dalam wujud ini selain Al-Wahid Al-Haq. Jalaluddin Rumi, sufi terkenal dari Persia, dalam karya-karyanya banyak berisi pemahaman tentang wahdatul wujud. Rumi menekankan konsep cinta yang melampaui batas-batas konvensional, dan banyak dari tulisannya berfokus pada tema cinta kepada Yang Maha Esa. Pencarian cinta pada Tuhan, dan pemahaman tentang keberadaan manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, menunjukkan petunjuk yang mendukung pandangan tentang kesatuan wujud. Pemikiran Rumi seringkali menyiratkan bahwa esensi manusia dan Tuhan saling terkait dan bahwa cinta yang mendalam dapat mengantarkan manusia kepada kesatuan dengan Tuhan. Dia menekankan pentingnya mencari hubungan spiritual yang mendalam sebagai jalan untuk mencapai kesatuan atau penyatuan dengan Yang Maha Esa. Mistisisme Islam dianggap memiliki pemahaman tingkat tinggi yang melampaui agama Islam itu sendiri. Pada dasarnya mistisisme Islam adalah paham panteisme universal yang diperoleh dengan pendekatan teologi Islam. Ajaran-ajaran mistis seringkali berurusan dengan konsep-konsep teologis yang sangat dalam dan kompleks. Konsep tentang kesatuan dengan Tuhan, makna filosofis tentang wujud, atau pemahaman tentang dimensi spiritualitas manusia merupakan beberapa aspek yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang agama. Ajaran-ajaran ini sering berfokus pada pengalaman spiritual pribadi yang melampaui pemahaman umum. Pengalaman-pengalaman ini tidak selalu dapat dijelaskan dengan kata-kata. Konsep-konsep mistis seringkali sulit dipahami dan bisa diinterpretasikan secara keliru oleh orang awam. Beberapa aliran mistisisme memiliki kecenderungan untuk melindungi pengajaran mereka dari kesalahpahaman. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran hanya kepada mereka yang sudah memiliki dasar yang kuat dalam agama atau yang telah dianggap siap secara spiritual untuk menerima pengajaran yang lebih dalam. Pendekatan ini kadang-kadang mengakibatkan pandangan bahwa mayoritas orang awam tidak seharusnya terlibat dalam pemahaman mistis yang mendalam. Namun, pandangan ini terus menjadi perdebatan di dalam dunia Islam, dan tidak semua ulama atau kelompok sepakat tentang batasan-batasan ini. Beberapa berpendapat bahwa ajaran mistisisme harus tersedia bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri pada Tuhan, tanpa memandang status sosial atau pengetahuan agama mereka. Paham panteisme dalam mistisisme Islam telah menjadi subjek perdebatan. Meskipun ada yang menemukan harmoni antara pengalaman spiritual dan pandangan panteistik, beberapa ulama dan cendekiawan Islam menganggapnya kontroversial karena potensinya untuk menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang ortodoks. Mistisisme Islam dengan pandangan panteistiknya mengajak individu untuk merenungkan kesatuan dengan Tuhan, menjelajahi dimensi spiritual, dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan keberadaan ilahi. Meskipun kontroversial, pandangan ini terus menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual dan filosofis dalam Islam.